Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati dosen pengampu yaitu Dr. Ali Masrur MAG dan juga Dr. Dada MAG, yang mana dosen pengampu di mata kuliah metodologi penelitian hadis dan penulisan tesis. Pertama-tama saya meminta maaf kepada dosen dan juga teman-teman sekalian karena presentasi yang seharusnya kita jalankan di Zoom saya lakukan dengan media berbeda, yaitu dengan media video yang saya upload di YouTube. Hal ini bukan mohon maaf, pertama-tama hal ini bukan tanpa alasan saya melakukannya, karena ada beberapa hal yang membuat situasi ini menjadi saya terpaksa untuk membuat video seperti ini. Yang pertama, adanya kabar duka dari keluarga saya atas meninggalnya kakek saya. Maka dengan itu saya berniatnya untuk menyampaikan presentasi lebih cepat, tetapi ada permasalahan yang kedua, yaitu di tanggal 14 Desember ini 14 Desember jam, kalau ini jam 10:06 kalau di Kalimantan Utara, tetapi kalau di daerah Bandung mungkin jam 11. Itu di daerah saya itu tidak ada jaringan, tidak ada jaringan sama sekali. Maka dari itu saya memutar otak untuk tetap menjalankan kewajiban saya dalam presentasi hari ini dengan cara yang berbeda. Itu sebagai pembukaan yang sangat panjang. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja. Saya akan membahas tentang perkembangan hadis di era digital. Baik, mungkin kita langsung ke pendahuluan. Yang pertama, perkembangan teknologi menuju serba digital saat ini semakin pesat. Lalu di era digital seperti ini, manusia pada umumnya memiliki gaya hidup yang baru, tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik seperti smartphone, kemudian laptop dan lain sebagainya. Yang mana teknologi ini adalah alat yang dapat membantu kebutuhan manusia. Kemudian teknologi telah digunakan oleh manusia untuk memudahkan dalam melakukan setiap tugas dan pekerjaan. Inilah peran penting teknologi membawa peradaban manusia. Di setiap zaman mempunyai teknologinya masing-masing. Mulai dari Ibnu Sina dan lain sebagainya, yang mana mereka menggunakan khususnya dalam media pembelajaran, mereka menggunakan buku yang secara tradisional yang berwarna kuning dan lain sebagainya, dan kemudian berganti lagi dengan media buku yang lebih, atau media cetak yang lebih bagus lagi, dengan kertas putih yang tampak bagus dan lain sebagainya. Dan sekarang kita pahami dan kita mengerti bahwa media di era digital ini, media pembelajaran saat ini bersanding dengan teknologi yang ada. Dengan beredarnya media, dengan beredarnya dan maraknya kemajuan zaman di sisi teknologi, media pembelajaran itu berubah bentuk menjadi media yang bisa dibawa kemana-mana. Yang dulunya itu jika kita ingin belajar beberapa kitab, kita harus menyediakan space atau tempat yang sangat besar untuk menyimpan tempat tersebut. Tetapi dengan hanya menggunakan smartphone ini, salah satu contohnya, kita bisa meminimalisir banyaknya muatan buku dan lain sebagainya, seperti itu.
Hal ini merupakan suatu hal yang baik sebenarnya. Dengan adanya kemudahan tersebut, seharusnya pada faktanya pada dasarnya kita bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada dengan mudahnya kitab-kitab yang kita bawa dan lain sebagainya. Terus rumusan masalah yang saya bawa itu ada 5, yang mana bagaimana perkembangan hadis di era digital. Yang tentu saja yang sudah saya jelas itu singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa saja manfaat dan peluang kajian digitalisasi hadis. Lalu bagaimana tantangan kajian digitalisasi, bagaimana contohnya. Yang keempat, bagaimana contoh hadis di era digital. Dan yang kelima, apa saja kelebihan dari dan kekurangan aplikasi tersebut. Yang pertama, perkembangan kajian hadis, yang mana kajian digitalisasi hadis sejarah kajian hadis mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, yakni dari bermula berbentuk kajian lisan, kemudian hingga menjadi tulisan. Lalu setelah hadis dibukukan, perkembangannya menjadi sangat pesat. Sama halnya yang saya jelaskan dari awal, yang mana kitab-kitab muncul dan keilmuan hadis semakin lama semakin pesat pada zamannya dan lain sebagainya. Lalu jika sebelumnya dalam mencari sebuah hadis ulama terdahulu masih melakukan dengan cara manual, seperti mencari dengan cara melihat daftar buku, kemudian melihat dari perpustakaan dan lain sebagainya. Namun sekarang ini dengan mempergunakan fasilitas internet, media online dan sebagainya, maka sebuah hadis dapat ditemukan hanya dengan memasukkan kata kunci dari hadis yang kita ingin cari. Misalnya hadis berbakti kepada orang tua, kemudian hadis makan dengan tangan kanan, dan masih banyak lagi. Hal itu hanya dengan kata kunci. Lalu kesadaran para ilmuwan hadis akan pentingnya perkembangan hadis di era digital menjadikan hadis tidak dikaji secara kuno atau klasik atau tradisional, namun menjadi hadis yang lebih praktis dan mudah diakses. Lalu manfaat dan peluang kajian digitalisasi hadis. Dalam hubungannya, dampak positif perkembangan kajian hadis dalam ranah digital ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia, karena hadis merupakan sabda, perbuatan, takrir Nabi, dan tentunya yang harus kita kaji dan pelajari. Lalu berikut penulisan paparan mengenai beberapa manfaat, peluang, dan perkembangan kajian hadis dalam ranah digital di era serba canggih saat ini. Yang pertama, dengan adanya kemasan menarik pada kajian hadis di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah diakses oleh pengkaji hadis. Lalu masyarakat juga dapat menghemat biaya karena cukup mengakses hadis digital dalam bentuk aplikasi. Tidak perlu membeli beberapa kajian, yang mana ya kita paham bukunya itu sangat mahal, dan juga selain sangat mahal, tempat dan aksesnya juga sangat minim, apalagi di tempat-tempat yang daerah terpencil seperti saya ini, daerah Kalimantan Utara, di Desa Antutan. Itu sangat jauh aksesnya di tempat perpustakaan, kemudian gudang-gudang buku dan lain sebagainya, itu sangat susah untuk diakses di daerah saya. Kemudian ranah digitalisasi hadis dapat memudahkan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa khususnya jurusan ilmu hadis dalam mengkaji sebuah hadis. Terus aplikasi hadis dapat diakses oleh masyarakat di berbagai negara. Dengan demikian, digitalisasi hadis memberikan peluang untuk menyebarkan kajian dan ilmu hadis lebih luas kepada masyarakat. Yang berikutnya, dengan kemudahan dalam mengakses data dalam bentuk aplikasi, masyarakat akan lebih berminat untuk mengkaji hadis yang tidak perlu repot-repot dengan membawa buku, kitab,
tebal, berjilid-jilid, dan lain sebagainya. Hal ini telah saya jelaskan di awal. Lalu yang terakhir adalah dengan digitalisasi, karya-karya tentang hadis akan lebih terjaga dan tersimpan dengan baik, sehingga karya-karya tersebut mudah untuk diakses atau dicari. Kita telah membahas tentang manfaatnya, di mana ada manfaat, tidak sepenuhnya atau 100%-nya dengan adanya kemajuan zaman, hadis itu tidak memiliki permasalahan. Dalam hal ini, tantangan kajian hadis sendiri mempunyai kasus tersendiri, yang mana hadis berbagai fasilitas di dalam era digital, yang mana di samping menyimpan banyak manfaat, tentu memiliki beberapa tantangan yang dalam perkembangannya. Tantangan ini turut memenuhi kajian perkembangan hadis dalam ranah digital. Dalam hal ini penulis memberikan ulasan mengenai hal apa saja yang menjadi tantangan dalam perkembangan digitalisasi hadis, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, proses terbentuknya digitalisasi hadis membutuhkan berbagai tahap dan koneksi internet yang memadai. Hal ini menjadi PR dengan khususnya di daerah-daerah yang tidak memiliki internet atau media online. Itu menjadi permasalahan tersendiri, karena dengan tidak adanya fasilitas internet, maka apa yang kita harapkan dengan media hadis digitalisasi hadis ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Lalu digitalisasi hadis membutuhkan inovasi dan kreativitas agar dapat menarik minat pengguna aplikasi hadis dan para pengkaji hadis. Kemudian terjadi perbedaan antara belajar langsung dari guru lalu belajar melalui aplikasi hadis. Ketika belajar dengan menggunakan aplikasi, kita tidak diajarkan sikap sopan santun seperti ketika belajar di hadapan guru. Kemudian adanya digitalisasi literatur hadis baik dalam bentuk PDF maupun aplikasi digital akan menyebabkan kekhawatiran terkait ketidakvalidan data atau hoax. Karena informasi digital pada umumnya mudah diperbarui dengan cara proses pengeditan berkali-kali. Lalu yang terakhir adalah berbagai aplikasi kitab-kitab hadis yang serba instan digunakan menyebabkan adanya penggeseran otoritas keilmuan Islam dan sistem sanad keilmuan. Ketika masyarakat sudah merasa cukup mengkaji ilmu dengan benda mati, maka otoritas kiai atau guru akan tergantikan oleh media. Antara manfaat dan tantangan menjadi sebuah klise yang menjadi PR buat kita semua, bagaimana kedepannya kita meminimalisasi atau menjawab tantangan-tantangan yang bersangkutan dengan kemajuan perkembangan hadis. Lalu contoh perkembangan hadis di era digital, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi hadis, mulai dari PDF, Word dan lain sebagainya, berbeda bentuk tetapi sama dengan isinya. Ada beberapa yang mungkin para teman-teman di sini mempunyai perbedaan menggunakan media hadis digital, tetapi yang saya angkat di sini adalah Hadisku. Aplikasi yang namanya Hadisku merupakan salah satu sekian banyak aplikasi hadis berbasis Android yang ada di Google Play Store. Konsep aplikasi ini dibangun oleh PT Flagodna Development, yang mana tersaji dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan Hadisku ini di-download gratis dan bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu mengapa Hadisku mengapa Hadisku yang saya angkat? Yang pertama, banyak orang yang mendownload atau banyak orang yang menggunakan aplikasi ini dengan rating 4,8 yang ada di Google Play Store. Hal ini
menjadi latar belakang bagaimana saya menggunakan atau memilih aplikasi Hadisku ini sebagai salah satu aplikasi yang rekomen dalam mencari sebuah hadis. Dan tidak hanya itu, aplikasi Android yang menyajikan hadis umumnya memiliki ciri khas tersendiri. Nah, hal ini merupakan hasil inovasi dari perkembangan untuk menarik minat pengguna dan memberikan pengalaman belajar hadis yang unik di era kemajuan teknologi. Dan Hadisku ini mempunyai ketertarikan sendiri, yang mana yang memuat kumpulan hadis bersumber dari 14 imam, sama halnya dengan aplikasi lain. Hadisku juga dilengkapi dengan fitur menu, yang mana fitur menu aplikasi ini ditandai dengan ikon yang terletak di bagian bawah di dalam fitur, yang terdapat 3 tombol, yakni beranda, disimpan, dan pengaturan. Kemudian dalam hal ini, mengapa saya mengambil Hadisku, kita bisa membahas dari beberapa panel yang ada di dalamnya. Yang pertama, di menu beranda. Di menu beranda terdapat beberapa fitur, yang mana seperti kumpulan hadis, biografi imam hadis, kemudian ilmu tentang hadis, kemudian hadis pilihan, dan bacaan seputar Islam harian. Yang mana fitur yang pertama kita bahas adalah kumpulan hadis. Kumpulan hadis berisi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Dalam setiap hadis tersebut dilengkapi dengan menu pencarian yang memudahkan kita untuk mencari tema hadis yang ada di setiap imam tersebut. Setiap menu dikumpulkan hadis berisi halaman yang memuat pilihan hadis dengan teks-teks hadis singkat menggunakan bahasa Indonesia. Teks hadis singkat tersebut merupakan kata kunci dari hadis secara lengkap. Dan mungkin hal ini media ini lebih memudahkan kita dalam mencari hadis-hadis yang kita inginkan dan kita yang kita ingin kaji. Dan di dalam aplikasi ini kita bisa mencari tarapan hadis tersebut, yang mana kita bisa mengetahui tarapan hadis tersebut, misal hadis sahih, hasan, syadz, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, adapun kualitas atau keterangan di dalam aplikasi ini kita juga diberitahu atau diberi kemudahan dengan diberikan sanad-sanad yang jelas. Dan juga tidak hanya itu, kita juga diberikan bagaimana biografi imam hadis tersebut, yang ada 14 nama imam tersebut. Dan yang berikutnya adalah tentang keilmuan hadis tersebut. Di dalam fitur menu beranda juga terdapat menu ilmu tentang hadis. Fitur ini hanya menampilkan 4 tema, yaitu penyandaraan hadis terdiri dari qudsi, marfu, mauquf, dan maqtu. Kemudian gugurnya sanad terdiri dari mursal, mudhal, munakatih, dan muallak. Dan kemudian jumlah riwayat yang terdiri dari gharib, aziz, masyhur, dan mutawatir. Dan yang keempat adalah keterangan rangkaian yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, perawi, dan penyusun hadis.
Dalam setiap tema akan dijelaskan beserta definisinya, misalnya mursal dalam tema gugurnya sanad, dan mutawatir dalam tema jumlah riwayat, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur hadis pilihan dan bacaan harian, fitur terakhir. Lalu yang terakhir yang saya jelaskan adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi hadisku. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang penulis rasakan setelah menggunakan aplikasi hadisku. Yang pertama adalah kelebihan aplikasi ini diantaranya menu yang ditampilkan sangat kekinian dan mudah digunakan oleh penggunaan baik itu orang yang awam maupun orang yang paham tentang hadis itu sendiri. Lalu bahkan jika dipraktikkan progresnya, penggunaan baru langsung bisa menjalankan menu dalam aplikasi ini. Kedua, tersedianya fitur pencarian yang dapat memudahkan pengguna mencari hadis. Kemudian hadis ini dilengkapi dengan status hadis, urutan sanad hadis, dan keterangan dari perawi. Keempat, terdapat harokat di setiap teks hadis yang disajikan, sehingga siapa saja bisa mengetahui bunyi teks suatu hadis tersebut. Lalu terdapat biografi hadis, ilmu tentang hadis, hadis pilihan, bacaan seputar Islam harian, dan fitur share menjadi poin tambahan tersendiri pada aplikasi hadisku. Selain memiliki kelebihan, aplikasi ini juga memiliki kekurangan yang tidak bisa kita pungkiri. Meski hal ini meski hal tersebut tidak mempengaruhi kebermanfaatan yang terdapat di dalamnya. Kekurangannya itu adalah aplikasi ini terbatas hanya untuk versi Android saja. Jika para teman-teman dan dosen tidak menggunakan iOS atau iPhone, itu mungkin ada aplikasinya tersendiri. Kemudian hadis ini disajikan tidak semuanya dilengkapi dengan nama kitab. Lalu ketiga adalah tidak ada keterangan mengenai bab hadis. Lalu keempat, kolom pencarian terbatas hanya untuk satu kitab hadis. Lalu kelima, aplikasi ini tidak memiliki fitur audio. Keenam, teks hadis maupun terjemah yang disajikan tidak dapat disalin. Ketujuh adalah aplikasi harus diakses dengan internet. Jika aplikasi dihubungkan ke internet, iklan akan muncul membuat tampilan kurang nyaman. Namun tanpa koneksi internet, beberapa fitur dalam aplikasi tidak dapat diakses. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam diksi kata dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mohon maaf saya menyampaikan presentasi ini menggunakan video, tidak menggunakan Zoom, dan hal ini mungkin menghambat kita dalam pembelajaran dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Dr. Ali Masrur MAG dan Dr. Dada MAG dan juga teman-teman sekalian atas penyampaian dan presentasi saya hari ini. Hal ini bukan karena disengaja, dan saya juga tidak ingin dengan jaringan tidak ada dan adanya permasalahan dan lain sebagainya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.